Selamat siang semuanya. Apa kabarnya hari ini? Boleh nih, buat yang baru datang, yang baru bergabung, boleh banget untuk tulis apa yang saya tanyakan gitu ya di kolom chatnya. Supaya kita asik gitu diskusinya hari ini. Hai semuanya. Wah, senang dengarnya banyak yang dalam keadaan baik, sehat, siap gitu ya. Luar biasa, mantap. Hari ini kita akan bahas isu yang cukup sensitif, jadi saya pengen memastikan bahwa teman-teman semua sebelum kita membahas isu ini dalam keadaan yang baik-baik aja, supaya nanti ke depannya pun tidak ada perasaan yang tidak nyaman yang kemudian muncul, gitu. Oke, kita sambil menunggu teman-teman lain bergabung ya, kita bisa start di jam 1:05. Jadi buat teman yang mau bergabung, dipanggil dulu aja di chat, ayo join nih, udah mau mulai sessionnya gitu. Silakan. Senang sekali melihat beberapa nama yang familiar dan tidak kalah senang juga melihat nama-nama yang tidak familiar, karena artinya kita punya kesempatan untuk ketemu dan kenalan nih. Saya yakin semua yang hadir di sini punya intensi yang sama untuk menjadi lebih baik, lebih bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain melalui topik yang akan kita bahas hari ini. Gitu. Mungkin mau cek dulu nih, suara saya kedengaran dengan jelas nggak nih kalau dari teman-teman? Kalau misalnya enggak, saya butuh adjust sesuatu. Jelaskah suara saya? Oke. Alhamdulillah, senang dengar kalau jelas. Sip. Ayo, jangan lupa tanyakan, ajak teman-teman yang lain untuk bergabung. Silahkan. Oke, senang. Jangan lupa untuk yang bergabung pastikan bawa air minum gitu ya, atau yang bawa cemilan-cemilan sehat juga silahkan. Jadi nanti sepanjang sesinya ini berlangsung tetap ada sesuatu yang bisa bikin teman-teman nyaman nih. Alright. Oke. Sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung, saya jelaskan sedikit tentang aturannya ya. Jadi mungkin platform ini tidak semuanya cukup familiar, maka saya jelaskan sedikit tentang bagaimana sih cara teman-teman bisa aktif bertanya, kemudian kalau mau send message itu seperti apa. Nah, yang pertama, mohon kalau teman-teman punya pertanyaan, kemudian pengen komentar sesuatu, itu boleh banget untuk tulis di kolom chatnya. Silahkan aktif dalam bertanya, berpartisipasi, kalau ada polling gitu ya, dan suarakan pikiran teman-teman dalam chat box di sebelah kanan. Kalau teman-teman ingin spesifik nanya ke saya atau berkomentar ke saya, boleh tulis mention @Zara sebelum menuliskan pertanyaannya. Nah, itu akan langsung terhubung ke saya. Kemudian kalau misalnya teman-teman ngerasa, aduh kayaknya nggak nyaman deh kalau misalnya aku chat atau tanya pertanyaanku karena aku merasa malu misalnya, atau aku nggak enak gitu. Itu boleh banget dikirim dengan private message. Jadi silahkan sebelum dikirim gitu ya, jangan lupa klik send untuk private message. Nah, kemudian yang ketiga, materinya nanti bisa teman-teman download dalam format PDF ya. Jadi tunggu sampai webinarnya selesai karena materinya akan bisa di-download nanti setelah webinarnya sudah selesai gitu. Dan kita akan ada sesi pertanyaan. Jadi kalau teman-teman punya pertanyaan khususnya nanti akan saya jawab di akhir gitu ya, di sesi pertanyaan. Tapi sepanjang nanti saya menjelaskan materinya, feel free kalau teman-teman mau tanya langsung gitu. Tapi tetap dijawabnya nanti di akhir biar kita bisa diskusi, biar semuanya juga aware gitu ya terhadap pertanyaannya.
gitu. Oke. Nah, belum perkenalan, mungkin banyak teman-teman di sini yang baru pertama kali bertemu dengan saya. Perkenalkan, saya Zara Dwi Monika, boleh dipanggil Zara aja. Saya salah satu psikolog di Naluri, dan background saya adalah psikologi klinis dewasa dari Universitas Indonesia. Karena background saya psikologi klinis dewasa, otomatis dalam berpraktek saya banyak menangani klien-klien dewasa gitu. Dan banyak sekali isu-isu yang beragam dari praktek yang saya lakukan. Nah, untuk isu-isu yang saya biasa tangani dan saya tertarik di dalamnya adalah isu-isu seperti burnout, kemudian isu interpersonal, intrapersonal, kepribadian gitu ya, dan juga psikopatologi. Jadi buat teman-teman yang nanti mungkin ngerasa, aduh kayaknya aku burnout deh kak, aku burnout deh mbak, itu boleh banget reach out ke saya. Oke. Nah, ini adalah sedikit trigger warning buat teman-teman semua. Again, karena isunya sangat sensitif, kita akan membahas tentang bunuh diri, maka akan sangat amat mungkin apabila memunculkan rasa tidak nyaman. Jadi, kalau teman-teman nanti merasa nggak nyaman atau merasa ke-trigger gitu ya dari bahasan kita hari ini, feel free untuk kontak ke Careline dan Textline yang nanti akan saya berikan nomornya. Di sana bisa teman-teman dapatkan bantuan emosional secara gratis itu dari Naluri, dan itu sifatnya 24/7. Jadi teman-teman mau chat, mau telepon kapan aja itu tersedia. Gitu. Hari ini kita sebenarnya untuk menyambut Hari Pencegahan Bunuh Diri tanggal 10 September nanti ya teman-teman. Jadi pastikan bahwa teman-teman memperhatikan topik yang akan kita bawakan hari ini, karena saya yakin banget teman-teman bergabung di sini mungkin dengan berbagai alasan gitu ya. Ada yang mungkin punya pengalaman pribadi, baik itu diri sendiri ataupun orang di sekitar mengenai bunuh diri, atau justru sama sekali tidak familiar dengan isu ini sehingga mau untuk belajar. Tapi apapun alasannya, saya sangat senang teman-teman mau hadir di sini untuk belajar bareng-bareng, karena untuk membantu orang-orang yang membutuhkan terkait dengan isu ini itu tidak hanya bisa dilakukan oleh satu atau dua orang. Kita butuh semuanya gitu. Dan kalau teman-teman berkenan, ini boleh banget nanti di-share ke teman-teman lainnya gitu ya, supaya semakin banyak nih yang mendapatkan bantuan dan lebih tahu apa sih yang harus dilakukan ketika misalnya diri sendiri atau mungkin orang di sekitar, tetangga, keluarga, siapapun itu memiliki keinginan bunuh diri gitu. Dan sebelum kita mulai, mungkin saya mau tanya dulu nih ke teman-teman. Ketika dengar kata bunuh diri, apa sih yang terlintas di pikiran teman-teman? Boleh ditulis di chatnya. Kalau dengar kata bunuh diri, kira-kira apa yang terlintas di pikiran teman-teman? Putus asa, ya. Beban hilang, oke. Depresi, berakhir, depresi. Ingin kabur dari masalah yang besar dan tidak dapat diselesaikan. Lepas dari penderitaan, oke. No way out. Frustasi, banyak tunggakan. Oke. Menyudahi semuanya. Oke. Banyak sekali ya, beragam apa yang kita pikirkan, yang terlintas di pikiran kita ketika kita mendengar kata bunuh diri. Ada yang langsung terlintas, oh putus asa. Ada yang terlintas, oh ini depresi. Lepas dari penderitaan, beban hilang, tidak ada jalan keluar, banyak tunggakan, kasihan dan lain sebagainya. Ini sangat common, sangat umum terlintas macam-macam di pikiran kita mengenai bunuh diri, terutama karena banyak yang sifatnya masih tabu untuk dibahas di Indonesia, sehingga nanti kita juga akan melihat apa sih mitos dan fakta mengenai bunuh diri. Karena di sini ternyata ada beberapa mitos-mitos yang mungkin perlu kita luruskan nih nanti teman-teman. Terima kasih atas jawabannya. Some souls are too beautiful for this world. Ya.
Oke, terima kasih. Nah, gambaran webinar hari ini, yang pertama kita akan bahas tentang pengenalan mengenai bunuh diri itu sendiri. Apa sih definisinya dan informasi lain tentang bunuh diri. Kemudian statistiknya atau datanya itu seperti apa di dunia dan juga di Indonesia khususnya. Kemudian kita juga akan belajar tentang mitos dan fakta mengenai bunuh diri, karena di masyarakat terutama ya banyak sekali mitos-mitos tentang bunuh diri yang saya rasa butuh sekali untuk kita luruskan gitu. Yang terakhir kita juga akan belajar pencegahan bunuh diri. Apa yang bisa kita lakukan kalau misalnya diri sendiri mengalami hal tersebut atau orang lain di sekitar kita yang mengalaminya. Nah, ini bisa banget untuk teman-teman terapkan nanti, sehingga nanti ketika menghadapi situasi itu sudah lebih kebayang apa sih yang harus dilakukan. Karena seringkali kalau kita dicurhatin teman gitu ya misalnya, atau mendengar kasus tentang bunuh diri, kita sendiri tuh bingung harus berespon seperti apa. Kita bingung, aduh ngomong apa ya, takut banget nanti kalau bilang A dibilang toxic positivity lagi, kalau nanti bilang B nanti men-trigger dia lagi, dan seterusnya. Nah, kita akan belajar tentang ini. Yang pertama adalah pengenalan mengenai bunuh diri itu sendiri. Sebenarnya bunuh diri itu apa sih? Bunuh diri itu adalah kematian yang disebabkan oleh melukai diri sendiri dengan tujuan untuk meninggal. Jadi memang dilakukan oleh orang itu sendiri dan tujuannya memang untuk meninggal. Karena ada beberapa kasus di mana melukai diri sendiri tidak dengan tujuan untuk meninggal, tapi mungkin untuk menyalurkan rasa sakitnya dan lain sebagainya. Nah, bunuh diri ini spesifiknya memang sudah ditujukan supaya orang tersebut meninggal. Kemudian, percobaan bunuh diri ialah ketika seseorang melukai diri sendiri dengan tujuan untuk mengakhiri hidup, tapi tidak berakhir dengan kematian. Kenapa ini penting? Karena seringkali kita bilang percobaan bunuh dirinya gagal gitu ya. Sebenarnya kan ini bukan tentang gagal atau berhasil ya. Jadi lebih baik mungkin kita akan menyebutnya dengan akhirnya itu tidak meninggal gitu, bukan hasilnya gagal gitu. Kemudian kalau teman-teman tahu bahwa ternyata lebih dari 700.000 orang meninggal karena bunuh diri setiap tahunnya. Jadi ini jauh lebih banyak dari yang teman-teman pikirkan atau bayangkan. Jadi kalau dibayangkan gitu ya, ada satu kematian setiap 40 detik karena bunuh diri ini. Sehingga ini sudah menjadi isu yang sangat-sangat serius dan sangat butuh sekali untuk kita perhatikan, teman-teman. Ini datanya. Bunuh diri ternyata penyebab kematian keempat pada individu usia 15-29 tahun. Ini usia-usia yang sangat muda, produktif, tapi ternyata merupakan bunuh diri ini merupakan penyebab kematian keempat, teman-teman. Kemudian, 77% dari bunuh diri di dunia terjadi di negara berpendapatan rendah dan menengah. Artinya Indonesia masuk nih di dalamnya. Seperti itu. Dan di Indonesia sendiri, angka bunuh diri pada laki-laki itu 2 kali lebih tinggi dibanding yang perempuan. Baik di Indonesia sebenarnya atau di seluruh dunia. Kira-kira teman-teman kebayang nggak kenapa laki-laki justru lebih tinggi nih angka bunuh dirinya dibanding perempuan? Ada yang punya bayangan, punya pendapat gitu? Kira-kira kenapa sih yang laki-laki lebih tinggi? Karena laki-laki dituntut untuk bisa lebih. Karena patriarki, lelaki dituntut untuk jadi lebih dari perempuan, lebih dari perempuan. Tanggungan dan bebannya lebih tinggi, tekanan mental lebih besar dibanding perempuan, berani eksekusi, stereotype, kurang bisa menyalurkan emosi, mendam perasaan. Iya, benar banget teman-teman. Pertama, karena memang ekspektasinya terhadap laki-laki mungkin tinggi gitu ya. Dan di satu sisi mereka tidak dibiarkan untuk menceritakan perasaannya. Kalau teman-teman aware mungkin dari kecil gitu ya, kalau ada anak yang nangis, terutama laki-laki, udah jangan nangis, kamu kan laki-laki gitu. Jadi terbiasa untuk tidak diberikan ruang untuk mengekspresikan perasaannya. Sehingga ketika dewasa atau ketika beranjak remaja, dewasa, ketika menghadapi masalah-masalah, tidak tahu nih harus cerita pada siapa. Tidak tahu bagaimana mengekspresikan perasaannya. Sehingga pada akhirnya keputusan untuk mengakhiri hidup diambil lebih banyak dibanding perempuan.
Kalau perempuan mungkin masih banyak ini ya, bisa cerita ke sahabat atau ke orang lain gitu ya, lebih terbuka tentang perasaannya. Tapi pada laki-laki, beban untuk bercerita itu yang jauh lebih tinggi, dan itu yang akhirnya membuat angka bunuh dirinya pun lebih tinggi dibanding perempuan. Jadi kalau misalnya teman-teman membayangkan, perempuan biasanya ini itu lemah, cengeng dan semacamnya. Sebenarnya ketika membahas tentang bunuh diri justru lebih banyak dilakukan pada laki-laki. Nah, di Indonesia sendiri, ini data terbarunya gitu ya, sudah terdapat 663 kasus bunuh diri di Indonesia, teman-teman, pada bulan Januari sampai Juli. Ini baru masuk awal September ya. Dan angka ini sudah meningkat 36,4% dibanding 2021. Jadi teman-teman mungkin kita nggak terlalu terpapar dengan berita bunuh diri gitu ya. Tapi sebenarnya kasusnya banyak sekali, teman-teman. Sudah 663 kasus bunuh diri. Dan setiap satu kematian akibat bunuh diri itu sebenarnya mempengaruhi banyak sekali orang di sekitarnya, keluarganya, lingkungan temannya, lingkungan pekerjaannya. Itu yang terakibat itu besar sekali, banyak sekali angkanya. Nah, sayangnya di Indonesia sendiri mitos tentang bunuh diri ini masih sangat-sangat tinggi, teman-teman. Sehingga membuat kita mungkin jadi bingung sebenarnya harus ngapain sih kalau ada orang yang berpikiran ingin mengakhiri hidupnya. Apa sih yang bisa kita lakukan? Nah, yang pertama nih, saya pengen teman-teman tulis di chat box gitu ya. Karena kita lagi bahas yang pertama, tulis 1, ini mitos atau fakta gitu ya. Menurut teman-teman, mitos atau fakta berbicara mengenai bunuh diri akan mendatangkan ide tersebut pada lawan bicara. Saya ngomong sama si A nih, terus saya bahas tentang bunuh diri. Kira-kira benar nggak ide itu justru akan tertanam di A? Mitos. Oke. Ada lagi yang punya bayangan kira-kira ini mitos atau fakta ya? Oke. Banyak yang bilang mitos ya. Oke, fakta. Ada lagi yang berpikir bahwa ini adalah fakta atau mitos? Oke. Terima kasih atas jawabannya, teman-teman. Saat kita mungkin dicurhatin sama teman gitu ya, atau sama kolega, atau sama siapapun itu, keluarga, kadang-kadang ada omongan-omongan yang kita jadi wondering, ini kayaknya ada pikiran ingin mengakhiri hidup deh dari orang ini. Misalnya dia ngomong, kayaknya aku udah nggak punya harapan hidup deh, misalnya gitu ya. Kayaknya aku udah nggak bisa menyelesaikan masalahku deh, gitu misalnya seperti itu. Kita udah gatel nih pengen nanya, sebenarnya ada nggak sih pikiran ingin mengakhiri hidup gitu. Tapi seringkali kita ngerasa ragu. Aduh, kalau aku nanya tentang bunuh diri, jangan-jangan malah bikin dia jadi pengen beneran bunuh diri gitu. Tadinya mungkin nggak apa-apa, ketika aku nanya jadi membuat dia ingin bunuh diri. Jawabannya, ini adalah mitos, teman-teman. Ketika seseorang tidak menginginkan atau tidak memiliki pikiran untuk mengakhiri hidup atau melukai dirinya sendiri, kalau kita tanya, kamu pengen bunuh diri ya? Kamu ada keinginan mengakhiri hidup ya? Kalau memang tidak ada, itu nggak akan membuat dia menjadi tercetus, oh iya, aku akan mengakhiri hidup deh. Enggak. Tapi, di satu sisi, kalau dia punya keinginan untuk mengakhiri hidup, dan dia udah ada tanda-tanda peringatannya gitu ya, tapi kita nggak tanya, dia justru tidak terbantu. Jadi akan jauh lebih baik ketika teman-teman berhadapan dengan seseorang dan teman-teman sudah sense kira-kira ini kayaknya ada kecenderungan ingin mengakhiri hidup deh pada orang ini, akan jauh lebih baik ketika teman-teman menanyakan secara langsung. Hey, kamu ada keinginan mengakhiri hidupkah? Atau misalnya pertanyaan yang lebih halus gitu ya. Situasi kamu berat banget. Kira-kira dengan situasi ini kamu ada keinginan untuk mengakhiri hidup nggak? Atau ada keinginan untuk misalnya nggak lagi bangun, tidur, dan seterusnya. Teman-teman bisa olah yang menurut teman-teman baik. Tapi berbicara tentang bunuh diri ini justru lebih diperlukan ya, justru sangat diperlukan.
kalau teman-teman merasa memang dia ada keinginan untuk itu. Jadi yang pertama itu adalah mitos. Yang kedua, orang yang berbicara mengenai bunuh diri hanya mencari perhatian. Menurut teman-teman kira-kira betul atau salah? Fakta atau mitos? Mitos. Oke. Fakta. Mitos. Oke. Banyak yang jawab mitos dan jawab fakta juga banyak gitu ya. Jawabannya adalah ketika orang berbicara mengenai bunuh diri, itu tidak hanya mencari perhatian. Jadi jawabannya mitos untuk yang kedua. Karena seringkali itu adalah cara dia menyampaikan keinginannya. Yang kadang-kadang orang-orang di sekitarnya tuh nggak aware. Gitu. Kayaknya dia cari perhatian doang deh. Dia kayak gitu supaya aku perhatiin, supaya aku baik-baik ke dia. Tapi seringkali ini sebenarnya justru adalah tanda peringatan dari orang tersebut. Sehingga akan jauh lebih baik kalau kita menjaga keamanan orang tersebut gitu ya. Alih-alih kita menjudge atau menghakimi dia, lu cari perhatian lo, lu pengen biar orang-orang ini kan sama lo, baik kan sama lo, daripada kita menjudge seperti itu. Ketika kita melihat ada orang yang berbicara mengenai bunuh diri atau kematian terus-menerus, itu sangat boleh untuk kita coba dengarkan ceritanya, berikan ruang aman untuk dia, dan kalau memungkinkan juga bisa juga untuk untuk kasih bantuan gitu ya, kasih tahu informasi-informasi mengenai profesional kesehatan mental gitu. Terima kasih atas jawabannya teman-teman. Dan yang ketiga nih, bunuh diri dapat dicegah. Menurut teman-teman ini mitos atau fakta? Fakta. Oke. Fakta. Oke, tidak ada yang menjawab mitos ya. Baik. Terima kasih teman-teman atas jawabannya. Semuanya menjawab fakta dan benar, ini adalah fakta. Bunuh diri itu sangat bisa kita cegah. Pada beberapa kasus kita sangat mungkin untuk melakukan pertolongan kepada orang yang memiliki keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Jadi, again, pastikan bahwa ketika teman-teman menghadapi kasus seperti ini, usahakan untuk tidak menghakimi teman-teman. Karena kadang-kadang kita ada keinginan untuk mendebat gitu ya. Kenapa sih lo pengen ngakhirin hidup gitu? Kenapa sih kan keluarga lo baik-baik aja misalnya, atau pekerjaan lo kan oke-oke aja, posisinya bagus, secara materi lo nggak kekurangan, gue ngerasa lebih ini, gue banyak utangnya, gue banyak ini. Kadang-kadang kita justru ada keinginan seperti itu. Tapi ketika teman-teman memberikan ruang aman untuk orang tersebut bercerita, dan teman-teman mendengarkan dengan baik tanpa menghakimi atau membanding-bandingkan, sebenarnya ini adalah salah satu tindak pencegahan bunuh diri ya teman-teman. Jadi, kalau misalnya teman-teman pernah mengalami atau dicurhatin tentang hal-hal ini gitu ya, usahakan untuk berusaha senetral mungkin mendengarkan kondisinya tanpa menghakimi. Nah, yang keempat adalah bunuh diri muncul dengan beberapa peringatan. Kira-kira menurut teman-teman fakta atau mitos? Ini ada peringatannya nggak sih? Atau dia akan tiba-tiba bunuh diri atau seperti apa? Menurut teman-teman gimana? Fakta, oke. Fakta, oke. Fakta, banyak yang bilang fakta ya. Oke. Baik. Nah, jawabannya ini adalah benar fakta, teman-teman. Bunuh diri ini muncul dengan beberapa peringatan. Kadang-kadang kita yang kurang peka terhadap peringatan-peringatan tersebut. Dan nanti dalam satu sesi terakhir saya akan jelasin apa aja sih peringatan-peringatan bunuh diri yang kira-kira bisa teman-teman pegang nih. Sambil teman-teman perhatikan apakah kira-kira orang lain atau jangan-jangan diri sendiri ada keinginan ada muncul tanda-tanda peringatan ini. Gitu. Yang kelima, ini yang sering juga di Indonesia gitu ya, sering salah kaprah. Ya saya udah jawab nih berarti ya, bunuh diri disebabkan oleh kurangnya iman dan berdoa.
Menurut teman-teman mitos atau fakta? Mitos. Oke. Ya. Senang banget teman-teman banyak yang bilang ini mitos. Oke. Oke. Terima kasih teman-teman. Bunuh diri itu tidak berkaitan dengan iman seseorang gitu. Tapi ketika seseorang ingin mengakhiri hidup atau punya pikiran untuk mengakhiri hidup, seringkali kedekatan dengan Tuhan atau kepercayaannya itu membantu dia untuk mengambil keputusan yang lain gitu. Jadi bunuh diri itu tidak berkaitan dengan iman dan kurang doa gitu ya. Ini adalah sebuah mitos. Tapi pada beberapa orang, ketika ada keinginan untuk mengakhiri hidup, salah satu cara yang bisa bekerja untuk beberapa orang ini adalah dengan mengingatkan dia mengenai kepercayaannya, tentang imannya, tentang doanya gitu. Jadi kalau dibilang mitos atau enggak, ini mitos, tapi khususnya di Indonesia gitu ya, kepercayaan bisa juga membantu seseorang untuk tetap bertahan hidup gitu. Nah, ini yang mungkin teman-teman perlu perhatikan lebih ketika misalnya mendengar ada rekan atau ada orang lain di sekitar yang ingin mengakhiri hidup, tidak serta-merta langsung menjudge dia, lu kurang iman loh, lu kurang doa dan seterusnya gitu. Tapi kalau teman-teman melihat bahwa orang ini sepertinya memang cara copingnya dia atau cara dia menghadapi masalahnya adalah dengan mendekatkan diri kepada Tuhan gitu ya, dengan kepercayaannya, maka teman-teman bisa bantu di sini gitu. Tapi tidak dengan menjudge bahwa orang yang ada keinginan mengakhiri hidup berarti imannya kurang atau kurang berdoa. Kayak gitu. Yang terakhir, hanya orang yang sakit mental yang mau bunuh diri. Menurut teman-teman gimana? Ini mitos atau fakta? Mitos, oke. Oke, ada yang bilang mitos. Oke. Fakta, oke. Oke. Jawabannya untuk yang keenam ini adalah tidak semua orang yang ingin bunuh diri itu memiliki gangguan kesehatan mental. Jadi ini adalah mitos juga teman-teman. Benar, gangguan kesehatan mental atau sakit mental itu bisa meningkatkan resiko seseorang mengakhiri hidupnya, tapi tidak semua orang yang mengakhiri hidupnya punya kondisi kesehatan, punya sakit mental gitu ya, atau gangguan kesehatan mental. Jadi ini mitos. Terima kasih atas jawabannya teman-teman semua. Nah, kita akan bahas satu topik yang saya rasa ini yang paling teman-teman tunggu gitu ya. Apa sih yang bisa kita upayakan untuk mencegah bunuh diri? Yang pertama kita butuh untuk kenalin dulu teman-teman resiko mengenai faktor resiko dari bunuh diri. Faktor resiko ini adalah karakteristik yang membuat individu itu lebih mungkin untuk mempertimbangkan, mencoba, atau meninggal karena bunuh diri. Dan beberapa faktor resiko ini yang umum adalah yang akan saya jelaskan di sini. Tapi faktor resiko ini bisa sangat-sangat beragam dan berbeda antara tiap orang. Maka yang saya jelaskan adalah yang sifatnya umum-umum aja ya. Yang pertama adalah ada gangguan kesehatan mental. Benar tadi bahwa gangguan kesehatan mental meningkatkan resiko bunuh diri atau meningkatkan resiko keinginan mengakhiri hidupnya. Tapi lagi-lagi tidak semua orang yang bunuh diri itu punya gangguan kesehatan mental. Bisa aja dalam suatu waktu tiba-tiba ada satu kejadian signifikan di dalam hidupnya yang akhirnya membuat dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Gitu. Tapi ketika seorang punya gangguan kesehatan mental, terutama depresi misalnya, atau gangguan mood lainnya, faktor resiko untuk bunuh diri ini semakin meningkat. Gitu. Kemudian yang kedua adalah penyalahgunaan obat-obatan. Dan juga yang ketiga adalah kehilangan atau kedukaan, misalnya kehilangan karirnya, kehilangan pekerjaan gitu ya, kehilangan hubungan yang bermakna buat dia, atau secara finansial ada permasalahan dan lain sebagainya, atau kedukaan artinya ditinggal oleh orang terdekat dan semacamnya. Ini akan meningkatkan faktor resiko bunuh diri. Kemudian yang keempat adalah stigma. Hal-hal negatif yang menempel nih dengan kesehatan mental dan upaya mencari bantuan. Dia mau cari bantuan tapi dia takut nanti keluarganya bilang dia
anak yang kurang ibadah misalnya. Dia mau cari bantuan tapi dia bingung mau kemana. Ini akan meningkatkan resiko bunuh diri itu sendiri, teman-teman. Kemudian sejarah bunuh diri dalam keluarga, artinya kalau misalnya di dalam keluarganya pernah ada pengalaman salah satu anggota keluarga yang meninggal karena bunuh diri, ini akan sangat mungkin meningkatkan faktor resiko bunuh diri pada orang tersebut. Kemudian isolasi sosial, kurangnya akses ke perawatan kesehatan mental gitu ya, atau punya pengalaman kekerasan misalnya, ini adalah faktor resiko yang bisa meningkatkan resiko bunuh diri tadi. Jadi kalau teman-teman melihat bahwa kayaknya anggota keluargaku atau aku atau misalnya temanku ada yang punya faktor resiko ini, mungkin teman-teman bisa lebih perhatian lagi pada orang tersebut. Nah, ini adalah tanda peringatan bunuh diri yang tadi mungkin sedikit saya bahas di depan gitu ya. Seringkali kita nggak peka nih teman-teman terkait dengan tanda peringatan bunuh diri ini. Jadi tahu-tahu orang terdekat kita atau orang yang kita kenal itu kita ngerasanya kok mendadak banget ya dia bunuh diri. Kayaknya nggak ada tanda-tandanya deh. Sebenarnya kadang-kadang ada tanda-tanda yang sudah ditunjukkan oleh seseorang yang punya pikiran ingin mengakhiri hidupnya. Yang pertama adalah misalnya dia berbicara atau menulis mengenai kematian atau bunuh diri, gitu. Misalnya dia ngomong secara langsung gitu ya, atau misalnya dia nulis di caption Instagram misalnya, atau di story gitu ya, tentang bunuh diri ini atau tentang kematian ini. Ini adalah salah satu tanda peringatan yang lagi-lagi tidak bisa kita pandang sebelah mata, karena artinya orang tersebut sudah membutuhkan bantuan. Kemudian yang kedua, misalnya membuat persiapan mengenai bunuh diri gitu ya, atau misalnya mempelajari cara-cara bunuh diri, mulai googling gitu ya cara-cara bunuh diri dan seterusnya, atau bahkan misalnya ada catatan bunuh diri yang sudah dibuat, ini udah sebuah tanda-tanda gitu. Kemudian yang ketiga adalah memberikan komentar tentang perasaan putus asa, nggak berdaya, nggak berharga gitu ya. Orang-orang yang mungkin berulang-ulang menyampaikan bahwa kayaknya dia udah nggak punya harapan hidup, dia nggak punya masa depan, dia nggak punya apa-apa lagi, dia nggak bisa bertahan hidup dan seterusnya. Ini adalah tanda peringatan bunuh diri. Kemudian mengekspresikan mengenai tidak punya alasan untuk hidup atau tidak punya tujuan hidup, mengatakan hal-hal yang misalnya kayak akan lebih baik kalau aku nggak di sini, atau aku pengen pergi. Orang-orang di sekitar aku kayaknya akan lebih senang kalau nggak ada aku, dan seterusnya. Kemudian ada peningkatan nih dalam penggunaan alkohol atau obat-obatan, atau mungkin perilaku-perilaku lain yang kelihatannya sangat impulsif gitu ya. Lalu mulai menarik diri dari lingkungannya, dari teman-temannya, dari pasangannya, dari komunitasnya gitu. Kemudian perilaku atau aktivitasnya justru tiba-tiba mungkin terlihat banyak yang membahayakan gitu ya. Biasanya biasa aja, tiba-tiba sering kebut-kebutan gitu ya, ikut balap liar misalnya, atau apapun yang kita ngelihatnya tuh kok kayak nggak pikir panjang ya gitu. Ini sebenarnya adalah salah satu tanda peringatan bunuh diri juga, teman-teman. Dan perubahan suasana hati yang dramatis gitu ya. Misalnya kemarin kelihatannya masih baik-baik aja, hari ini kok dia diem aja, murung banget, nggak mau makan, atau bahkan tadi disertai dengan bicara hal-hal yang sifatnya menunjukkan bahwa tidak ada harapan hidup lagi, tidak punya sesuatu untuk dikejar lagi, dan seterusnya. Lalu bisa juga berbicara tentang perasaan terjebak atau jadi beban bagi orang lain gitu ya. Kayaknya aku membebani keluargaku, kayaknya orang lain itu dengan adanya aku jadi ngerasa susah, dan seterusnya. Kemudian ini juga sebuah yang sangat eksplisit gitu ya, udah mulai ngucapin selamat tinggal, mulai beres-beresin keperluannya, bayar-bayar utangnya misalnya, kemudian mulai bagi-bagiin barang-barang berharganya gitu ya. Dia punya boneka kesayangan, itu mulai dikasih ke adiknya, dia punya sesuatu yang berharga buat dia, itu dikasih ke sahabatnya, dan seterusnya. Ini adalah tanda peringatan bunuh diri. Kemudian atau misalnya punya hewan peliharaan gitu ya, mulai nitip-nitip, nanti kalau aku nggak ada, kasih makan ya si ini, gitu, dan seterusnya. Itu adalah tanda peringatan bunuh diri yang sudah sangat eksplisit dan harus segera kita bantu, teman-teman.
Atau yang terakhir misalnya nggak berpartisipasi nih dalam aktivitas yang dinikmatin. Biasanya orang ini wah aktif olahraga gitu ya. Atau misalnya senang melakukan ini itu gitu. Tiba-tiba kok dia diajak olahraga tiba-tiba nggak mau, alasannya capek dan seterusnya, nggak mau terus gitu. Artinya dia mulai kurang nih partisipasinya pada aktivitas yang dia nikmati atau yang dia sukai biasanya. Ini juga adalah salah satu tanda peringatan bunuh diri, teman-teman. Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu pencegahan bunuh diri ini adalah dengan aware dulu tanda peringatan bunuh diri ini. Karena ini akan sangat-sangat membantu kita untuk melihat kira-kira seseorang itu dalam kondisi yang seperti apa sih? Apakah butuh bantuan atau enggak? Dan kalau teman-teman ngelihat ini ada nih di lingkunganku, ini kayaknya adekku nih, ini kayaknya kakakku, ini kayaknya saudaraku kayak gini, atau ini sahabatku. Again, jangan ragu untuk bertanya apakah benar ada keinginan untuk mengakhiri hidup itu atau enggak. Dan jangan menghakimi apapun yang diceritakan oleh dia. Ya, tidak perlu mendebat bahwa itu mah gitu aja. Aku juga pernah punya pengalaman yang sama, aku baik-baik aja. Tidak perlu mendebat. Cukup dengarkan, kemudian kalau memungkinkan bantu untuk mencari bantuan profesional. Gitu. Nah, ini yang bisa kita lakukan spesifiknya. Dalam banyak kasus bunuh diri ini dapat dicegah, teman-teman. Dan cara terbaik yang bisa teman-teman lakukan adalah yang pertama, tadi perhatikan tanda peringatan. Jadi, usahakan teman-teman familiar dengan tanda peringatan tadi supaya kalau ketemu dengan orang yang menunjukkan tanda peringatan tersebut, teman-teman sudah lebih peka gitu ya, bahwa oke, ini aku harus melakukan sesuatu nih, aku mungkin bisa membantu gitu. Bersikap terus terang. Yang kedua, tanyakan tentang bunuh diri yang seperti tadi, supaya dengan demikian kita bisa ambil langkah yang jelas, teman-teman. Karena dengan teman-teman menanyakan, mungkin dia akan merasa didengarkan. Dan ini adalah langkah yang tepat, yang sangat baik, yang mungkin bisa membantu mereka untuk mengurungkan niat tersebut. Gitu. Kemudian yang nggak kalah penting, teman-teman, adalah cek diri teman-teman. Cek apakah teman-teman dalam kondisi yang baik untuk diskusi mengenai bunuh diri. Karena isu ini sangat-sangat menyerap energi kita, jadi pastikan bahwa teman-teman juga dalam kondisi yang baik. Kalau teman-teman lagi dalam kondisi yang tidak baik, teman-teman boleh arahkan orang-orang ini gitu ya, boleh arahkan teman-teman ini atau siapapun itu ke profesional kesehatan mental misalnya, nanti saya akan share di akhir gitu ya. Kemudian bisa juga kamu kasih tahu, kamu kalau mau curhat boleh nih ke si A gitu ya, tapi kamu bilang dulu sama A-nya gitu ya. Jadi dia tahu bahwa ada orang yang ingin membantu dia dan dia tahu dia harus kemana. Seperti itu. Kemudian yang keempat, tanya dan dengarkan. Tanyakan gitu ya, dan dengarkan tanpa memberikan penghakiman. Karena kita nggak pernah benar-benar tahu situasi orang tersebut, maka akan jauh lebih baik ketika kita tidak menghakimi apapun. Atau tidak membanding-bandingkan dengan situasi kita, gitu ya. Yang kelima, bantu untuk menemukan alasan untuk terus hidup. Sesimpel atau seringan apapun itu gitu ya. Misalnya, kamu suka nggak boleh sebut merek ya, kamu suka mie instan kan misalnya. Dia bulan depan akan ngeluarin rasa yang baru misalnya, kayak gitu. Kamu harus bertahan dan seterusnya. Apapun, atau misalnya hal-hal yang membuat mereka masih bisa bertahan sampai saat ini adalah misalnya dengan tontonannya gitu ya, kartun kesukaan dan seterusnya. Bantu mereka menemukan alasan untuk terus hidup gitu. Tapi ini perlu dari mereka ya, bukan dari teman-teman. Memberikan alasan untuk hidup itu misalnya kayak coba deh tonton A gitu, itu seru banget gitu. Biarkan mereka mengeksplorasi sendiri apa yang baik untuk mereka, apa yang penting untuk mereka, sehingga mereka bisa menemukan alasan untuk terus bertahan hidup ini. Gitu. Kemudian bantu membuat safety plan. Safety plan ini adalah sebuah rencana keamanan mengenai apa yang bisa mereka lakukan kalau misalnya keinginan untuk menyakiti diri sendiri atau mengakhiri hidupnya itu muncul. Kalau dalam konteks profesional ada 6 item gitu ya, tapi kalau misalnya teman-teman tidak bisa 6 item itu nggak apa-apa banget. Cukup tuliskan aktivitas yang aman dan list kontak darurat yang bisa dihubungi oleh orang tersebut.
Itu yang paling simpel. Kira-kira nih, kalau kamu misalnya ngalamin kejadian ini, kamu apa sih yang bisa bikin kamu ngerasa lebih enjoy misalnya, atau apa yang bisa bikin kamu ngerasa lebih baik. Oh, aku suka makan makanan enak misalnya, oh, aku suka mie ayam gitu. Oh ya udah tulis aja makan mie ayam misalnya gitu. Atau misalnya aku suka olahraga. Ya silahkan lakukan olahraga berarti nanti gitu. Jadi ditulis aktivitas-aktivitas yang sifatnya aman ya teman-teman. Yang sifatnya aman, yang bisa dilakukan oleh orang tersebut untuk membuat dia merasa lebih baik gitu. Kemudian list juga kontak terdekatnya mereka gitu, kontak darurat gitu ya, baik itu keluarga, sahabat, pasangan, siapapun itu boleh ditulis kontak daruratnya. Kontak darurat ini yang perlu mereka hubungin ketika tadi aktivitas yang amannya ini udah nggak cukup membantu mereka. Aku udah coba nonton ini, aku udah dengerin musik dan seterusnya. Biasanya itu membantu aku, tapi kali ini tetap pikiran ingin mengakhiri hidupnya tuh tetap ada. Maka orang tersebut butuh mengkontak orang-orang ini ya, list kontak terdekatnya gitu. Kalau masih sulit untuk Kak, list kontak terdekatku adalah orang tuaku, tapi aku nggak mungkin bilang ke orang tuaku bahwa aku ingin mengakhiri hidup misalnya gitu. Boleh banget untuk tetap kontak dan ngobrolin apapun. Misalnya udah makan belum, atau aduh Jakarta makin panas ya hari ini saya keringetan terus dan seterusnya kayak gitu. Apapun boleh dibahas gitu. Tapi kalau misalnya memang sudah cukup nyaman dan sudah cukup terbuka dengan isu ini gitu ya, boleh banget untuk menyampaikan ada keinginan mengakhiri hidup itu gitu ya. Jadi orang yang dikontak ini bisa segera melakukan bantuan. Apakah misalnya yang menelpon ini lagi di kosan, akhirnya didatengin gitu ya, ditemenin di kosan gitu, atau kirim sesuatu dan seterusnya gitu. Kemudian yang ketujuh, ajak untuk cari bantuan. Bantu berikan informasi mengenai profesional kesehatan mental yang bisa di reach out nih, kalau misalnya keinginan itu muncul. Dan di Indonesia, bantuan profesional kesehatan mental terjangkau itu bisa diperoleh di puskesmas, teman-teman. Mungkin nggak semua puskesmas gitu ya. Kalau di Jakarta sendiri, puskesmas kecamatan itu sudah punya psikolog klinis. Jadi teman-teman bisa cek gitu ya ke lokasi puskesmas kecamatan terdekat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan mental ini secara gratis kalau teman-teman pakai BPJS. Tapi kalau teman-teman nggak punya BPJS, itu setahu saya bayarnya sekitar 5-10 ribu gitu. Jadi mudah-mudahan masih cukup terjangkau gitu ya. Kalau misalnya tidak ada di puskesmasnya, biasanya bisa minta dibuatkan rujukan untuk ke rumah sakit terdekat yang punya psikolog atau psikiater gitu. Apakah ada link daftar puskesmas? Iya ada, tapi saya share-nya gimana ya? Coba nanti mungkin untuk sekarang boleh cek di Google gitu ya tentang list daftar puskesmas yang ada psikolognya. Kalau nanti memungkinkan saya minta bantuan dari tim marketing untuk kirimkan listnya, tapi saya nggak janji tentang ini ya. Boleh dicek dulu di Google. Nah, itu tadi untuk bantuan profesional. Kemudian yang ke-8 adalah jangan lupa perhatikan diri kita sendiri. Kadang-kadang kita sudah melakukan yang terbaik, kita sudah berusaha yang terbaik, mendengarkan, berusaha ada untuk orang tersebut, dan seterusnya. Tapi, kalau orang tersebut tetap mengambil keputusan untuk mengakhiri hidup, saya minta teman-teman di sini untuk tetap memikirkan diri sendiri juga, untuk mengingatkan bahwa teman-teman sudah melakukan yang terbaik. Tapi kontrol untuk mengakhiri atau melanjutkan hidup itu memang tetap ada di orang tersebut. Gitu. Saya yakin ini berat banget kalau misalnya memang terjadi di sekitar kita gitu ya. Terutama orang yang kita tahu memang sudah ada keinginan untuk mengakhiri hidup, tapi pada akhirnya mengakhiri hidupnya gitu ya. Saya mau ingatkan teman-teman bahwa teman-teman udah lakukan yang terbaik dan kepedulian teman-teman aja itu udah sangat-sangat membantu. Dan saya yakin orang itu pun sangat berterima kasih atas itu, teman-teman. Oke, ini adalah dukungan dan sumber dayanya. Teman-teman di sini boleh akses ke link ini. Ini bisa masuk ke asesmen kesehatan mental gratis dari Naluri, jadi nggak perlu bayar apapun, teman-teman tinggal jawab aja pertanyaannya. Nanti dia akan mengidentifikasi faktor resiko depresi, kecemasan, stres, dan burnout. Hasilnya kayak gini, teman-teman. Wah, depresinya misalnya high risk gitu ya, resikonya tinggi.
kecemasannya rendah misalnya, stresnya di moderate, burnout-nya di mild gitu. Ini anonim, gratis buat siapapun. Jadi teman-teman boleh pakai untuk diri sendiri, boleh pakai untuk keluarga, siapapun boleh teman-teman share. Ini boleh silakan di capture atau teman-teman nanti boleh bagikan ketika nanti handout-nya sudah muncul di sini ya, bisa di-download gitu. Nah, ini juga nggak kalah penting, teman-teman boleh catat nomornya terutama yang di Indonesia ya. Jadi di Naluri itu ada care line dan text line gratis, artinya teman-teman bisa telepon, bisa chat secara gratis dengan mental health profesional, baik itu psikolog atau konselor, dan ini tersedia 24 jam, teman-teman. Teman-teman mau chat pagi-pagi buta misalnya jam 3 pagi gitu ya, atau mau chat ketika jam kerja misalnya, atau lagi istirahat jam kerja, itu bisa banget gitu. Ini nomornya. Kalau yang tandanya telepon aja gitu ya, itu berarti nomor untuk ditelepon. Kalau yang ada kayak tanda WhatsApp itu chat gitu ya. Jadi teman-teman boleh banget catat nomor ini. Tapi untuk teman-teman yang berasal dari klien Naluri, untuk beberapa perusahaan biasanya sudah dibuatkan nomor khususnya. Jadi boleh cek juga ke HR nomor khusus untuk perusahaan. Atau kalau mau pakai nomor ini juga nggak apa-apa juga sih sebenarnya. Nah, nomor ini lebih ke untuk kalangan umum, siapapun bisa coba chat ke sini, gitu. Untuk telepon masih berbayar pulsanya, tapi gratis dalam artian teman-teman tidak perlu membayar konselornya, psikolog klinisnya, siapapun itu nggak perlu dibayar, hanya pakai pulsa aja gitu. Dan kalau misalnya, aduh kayaknya pulsa aku tinggal dikit deh, itu boleh banget disampaikan ke konselornya, Kak, teleponnya boleh telepon balik nggak? Pulsaku tinggal dikit nih, misalnya gitu. Jadi nanti akan ditelepon balik oleh psikolognya, gitu. Seluruh percakapan di sini sifatnya aman dan rahasia, jadi data-data diri teman-teman, isi percakapannya seperti apa, itu nggak akan dibagikan ke pihak ketiga, gitu. Nah, kalau tadi care line dan text line ini sifatnya emotional support, artinya dukungan emosional yang mungkin butuhnya urgent gitu ya teman-teman. Kadang-kadang kita butuh sampai digali ke akar masalahnya nih, dan itu bisa dilakukan dengan konsultasi one-on-one dengan psikolog dari Naluri, gitu. Teman-teman bisa scan ke sini, nanti bisa diarahkan ke psikolog-psikolog dan konselor yang tersedia, gitu, untuk bisa dibuatkan janji temunya. Kalau yang ini untuk beberapa klien yang sudah bekerja sama dengan Naluri sifatnya free teman-teman, gratis, dan tidak hanya satu sesi, bisa beberapa sesi berlanjut gitu ya. Tapi untuk yang sifatnya dari umum ini masih berbayar, tapi mudah-mudahan cukup terjangkau buat teman-teman. Nah, ini juga bisa dilakukan, aplikasi dan website Naluri ini boleh banget untuk dicoba akses gitu ya. Jadi kalau teman-teman punya aplikasi Naluri, itu masing-masing orang secara individu, dia akan langsung mendapatkan coaches teman-teman, langsung dapat pelatih gitu. Pelatih apa? Pelatih kesehatan mental, itu terdiri dari psikolog dan konselor. Jadi teman-teman bisa secara berkala chat, curhat, ngobrol, pengen pengembangan diri, apapun itu bisa lewat aplikasi. Atau misalnya teman-teman pengen nurunin berat badan, kita punya dietitian, kita punya fitness coach gitu ya. Jadi olahraga apa nih yang cocok buat saya coach misalnya, atau pola makan seperti apa, itu bisa banget di aplikasi nanti gitu. Dan lain-lain, kita lengkap banget aplikasinya, dokter pun ada, farmasis pun ada gitu. Jadi teman-teman bisa coba cek ke aplikasi, terutama untuk yang punya akses ke sini gitu ya. Apabila klien dari Naluri itu biasanya ada cara aksesnya tersendiri, jadi boleh kontak HR-nya mengenai gimana sih cara bisa akses ke aplikasi. Tapi buat yang umum ini pun terbuka gitu. Website juga silahkan boleh dicek gitu ya, tentang website Naluri. Kita banyak ada artikel bermanfaat, tadi assessment dan semacamnya, banyak sekali yang bisa teman-teman eksplor nih di Naluri. Oke, saya rasa itu mungkin untuk materinya. Kita punya sekitar 10 menit untuk teman-teman tanya gitu ya, atau berkomentar apapun, atau mungkin ada yang belum jelas, itu silahkan untuk chat di sini. Kalau lagi-lagi teman-teman malu gitu ya, namanya terpampang misalnya, itu boleh banget send private, nanti akan tetap saya jawab. Silahkan teman-teman. Apakah ada yang punya pertanyaan?
Kita tunggu mungkin 5 menit kali ya, untuk mungkin ada teman-teman yang typingnya panjang gitu ya, atau apa. Kita tunggu sampai jam 1.55, nanti kita akan jawab pertanyaannya. Kalau nggak ada nanti langsung kita akhiri, gitu. Oke, ada satu pertanyaan. Menurut saya ini pertanyaannya menarik dan bagus sekali gitu ya. Apa yang harus dilakukan ketika attempt-nya terasa seperti dimanfaatkan untuk menekan kita, untuk memberi perhatian gitu ya. Nah, teman-teman mungkin pernah dengar kasus atau mungkin pernah mengalami sendiri gitu ya. Ada orang-orang yang memang melakukan manipulasi untuk mendapatkan apa yang dia inginkan dengan membawa-bawa isu bunuh diri ini. Misalnya, kalau kamu putusin aku bunuh diri. Kalau kamu nggak mau melakukan ini dengan aku akan bunuh diri. Misalnya seperti itu ya. Maka, kalau teman-teman menemui hal yang seperti ini, coba untuk melihat situasinya dengan lebih objektif. Caranya seperti apa? Caranya adalah dengan membayangkan kalau yang mengalami itu bukan diri kita, tapi temannya kita atau sahabatnya kita misalnya. Biasanya kita akan bisa menjadi lebih objektif. Sama kayak teman-teman kalau dicurhatin orang mungkin bisa kasih masukan gitu ya, kamu harus A, B, C, D, E, F, G, tapi begitu mengalami sendiri bingung mau seperti apa. Nah, ketika menghadapi situasi ini coba untuk melihat dengan objektif mengenai konteksnya. Apakah omongan mengenai bunuh diri ini itu selalu disampaikan ketika misalnya untuk mendapatkan keinginan orang tersebut gitu ya, keinginan tertentu misalnya apapun itu keinginannya. Coba cek konteksnya. Kalau ternyata memang dilakukan setiap kali orang tersebut misalnya diajak putus gitu ya oleh pasangannya, atau misalnya ketika keinginannya untuk sesuatu ditolak, maka bisa jadi ini adalah sifatnya manipulasi gitu. Kalau manipulasi artinya bukan hanya orang tersebut yang membutuhkan bantuan, tapi diri kita yang dimanipulasi juga butuh bantuan. Maka segeralah untuk cari bantuan gitu. Tadi teman-teman bisa coba untuk chat ke text line atau telepon care line gitu ya. Ngobrol dengan psikolognya tentang kondisi ini gitu. Jadi upayakan untuk melihat konteksnya dengan objektif. Apakah sekiranya ini sifatnya memang manipulasi atau bukan gitu. Kalau misalnya teman-teman ragu, maka teman-teman boleh sekali untuk tanya ke orang lain atau minta bantuan tentang hal ini. Gitu. Kira-kira cukup menjawab pertanyaannya? Mudah-mudahan cukup jelas ya. Oke. Oke. Yang kedua, apa yang harus dilakukan jika kita mengenal atau memiliki seorang yang setiap ada masalah selalu mengancam bunuh diri? Oke, tapi yang bersangkutan juga nggak mau untuk konsultasi. Sudah diberi opsi layanan juga nggak mau, tapi maunya terus-menerus diperhatikan dan memang melakukan self-harm. Apa kita bisa ignore aja? Ini pertanyaan yang juga complicated ya. Artinya kalau misalnya memang orang ini tuh udah kita coba kasih
referensi gitu ya, harus ke sini, bisa ke sini dan seterusnya, tapi menolak terus. Tapi di satu sisi juga tetap mengancam ingin mengakhiri hidup gitu ya, kalau misalnya ada masalah, mungkin kita bisa tanya dulu apa yang membuat dia tidak mau berkonsultasi ini gitu. Jadi kita bisa memberikan penjelasan bahwa apa yang bisa kita lakukan gitu ya sebagai temannya, sebagai keluarganya, sebagai pasangannya, sebagai orang yang kenal dengan dia, itu terbatas. Apalagi kalau isunya sudah tentang mengakhiri hidup atau menyakiti diri sendiri, itu terbatas. Sehingga yang mungkin sekali untuk bisa membantu lebih adalah profesional kesehatan mental. Yang mana itu yang butuh untuk kita encourage ke orangnya gitu, supaya ditemukan nih akar masalahnya apa. Jangan-jangan dia seperti ini karena gangguan kepribadian misalnya, atau jangan-jangan ada gangguan kesehatan mental lain yang melatar belakangi dan seterusnya. Ini yang butuh kita dapatkan informasinya dan kita fasilitasi. Atau mungkin kalau misalnya cukup dekat dan teman-teman berkenan gitu ya, ketika menghadapi situasi ini boleh sekali untuk temani gitu ya. Aku temenin deh misalnya ke psikolog gitu, nanti aku nunggu di luar gitu ya, nggak boleh ya, di dalam gitu dan seterusnya. Jadi coba tanyakan dulu apa sih yang membuat ada nggak pengen untuk reach out bantuan ke profesional gitu. Karena bisa jadi di situ ada sesuatu yang memang butuh kita bantu untuk luruskan. Misalnya aku takut dipandang gila, aku takutnya dianggapnya gimana-gimana gitu. Itu yang butuh diluruskan bahwa profesional kesehatan mental itu akan dengan netral membantu gitu, tanpa ada penghakiman apa-apa. Gitu ya. Jadi mungkin bukan di-ignore tapi dibantu untuk encourage ke profesional kesehatan mental gitu. Karena even psikolog sendiri gitu ya, kita tidak diperkenankan untuk menghadapi atau mengambil kasus dari keluarga atau orang terdekat. Apalagi teman-teman yang mungkin tidak punya background tentang ini gitu ya, pasti makin pusing. Jadi upayakan orang tersebut ini bertemu dengan profesional kesehatan mental untuk bisa mendapatkan penanganan yang tepat nih, gitu. Semoga membantu ya. Oke. Next question. Oke, ini juga pertanyaannya bagus sekali. Apa hal dasar yang bisa dilakukan perusahaan dalam pencegahan hal ini? Yang pasti adalah terutama tidak memberikan judgement terhadap isu kesehatan mental, gitu ya. Karena seringkali kalau saya berusaha menempatkan diri saya sebagai karyawan gitu ya, akan sangat mungkin saya khawatir ketika saya menyampaikan isu kesehatan mental saya akan dianggapnya tidak perform, misalnya seperti itu. Atau menjadi hambatan ketika saya mau naik promosi. Atau menjadi sesuatu yang jadi pertimbangan gitu tentang pekerjaan saya. Itu yang seringkali muncul, kecemasan-kecemasan yang muncul ketika seseorang mau membahas tentang isu kesehatan mentalnya. Jadi pastikan untuk memberikan ruang yang aman di dalam perusahaan bahwa apapun isu kesehatan mental itu tidak akan membuat orang tersebut dinilai cacat performanya. Seperti itu. Jadi dia butuh merasa aman dulu nih untuk bisa menyampaikan apa yang sedang dia hadapi. Kalau dia sudah merasa nyaman, mungkin ketika dalam kondisi tidak baik-baik aja gitu ya, mungkin dia akan bisa menyampaikan ke atasannya misalnya atau ke HR-nya bahwa saya dalam kondisi tidak baik-baik aja. Dan dari situ perusahaan bisa berdiskusi mengenai win-win solution untuk kedua belah pihak. Oh, mungkinkah misalnya dikasih cuti 2 hari, misalnya kayak gitu ya, atau apapun itu sesuai kebijakan perusahaan, gitu. Jadi pastikan dulu untuk membangun suasana yang dirasa aman untuk menyampaikan hal ini. Kemudian, karena isu ini lagi-lagi sensitif, akan jauh lebih baik ketika orang-orang di dalam perusahaannya, HR-nya gitu ya, atau atasan-atasannya itu juga dibekali dengan ilmu-ilmu seperti ini gitu ya. Di Naluri kita bisa ada beberapa training yang bisa diberikan kepada pihak HR gitu ya, pihak atasan-atasan ini untuk bisa lebih aware nih terhadap isu kesehatan mental dari bawahannya gitu.
atau tadi bisa kerjasama juga gitu ya dengan dengan naluri atau dengan penyedia layanan kesehatan mental seperti itu. Jadi itu sih yang kira-kira bisa dilakukan oleh perusahaan. Karena yang diharapkan tentu karyawannya bisa bekerja dengan maksimal, dengan kondisi yang optimal dan baik-baik aja, tidak hanya secara fisik tapi juga mentalnya oke gitu ya. Sehingga tentu perusahaan juga akan diuntungkan dengan kondisi yang optimal dari karyawan ini. Gitu. Tapi saya senang banget. Terima kasih Bu Yuningsih sudah bertanya hal ini. Artinya isu ini ada sesuatu yang menjadi fokus juga di dalam perusahaan Ibu dan ini sangat-sangat baik. Gitu. Terima kasih. Oke, saya next ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana untuk membantu teman yang sedang memikirkan untuk bunuh diri, namun kita tidak sedang dalam kondisi prima untuk membantu? Iya, ini seringkali terjadi pada kita gitu ya. Ada teman yang curhat ingin mengakhiri hidupnya, tapi kita pun mungkin sedang menghadapi situasi tertentu dalam hidup kita yang, aduh, kayaknya nggak bisa nih aku merespon dengan baik gitu. Maka teman-teman bisa coba cari opsi lain. Apakah ada orang lain yang kira-kira bisa mendengarkan curhatan teman tersebut gitu ya, baik itu teman sahabat kalian gitu ya, atau rekan kerja yang lain atau siapapun yang kira-kira bisa membantu untuk mendengarkan orang ini gitu ya, mendengarkan teman kita ini gitu. Kalau nggak ada, tadi teman-teman bisa refer ke layanan kesehatan mental gitu ya. Nah, ini yang bisa teman-teman lakukan. Karena kalau teman-teman memaksakan diri gitu ya, teman-teman juga dalam kondisi yang misalnya lagi sedih banget, lagi nggak dalam kondisi baik-baik aja, ini bisa sangat mempengaruhi diri teman-teman dan juga orang yang curhat tersebut gitu ya. Mungkin respon kita jadinya membandingkan misalnya gitu ya, karena kita lagi ngerasa dalam kondisi yang juga struggle nih, kita juga dalam kondisi yang menderita banget nih gitu, sehingga meresponnya juga, aduh gitu doang, gue kayaknya lebih berat deh masalahnya. Ingat, kita biasanya akan cenderung menilai bahwa apa yang sedang kita hadapi itu adalah yang terberat. Kenapa? Karena kita nggak tahu apa yang sedang dihadapi orang tersebut, gitu. Jadi kalau teman-teman aware, ini bagus banget kalau udah aware bahwa emang dalam kondisi yang nggak baik-baik aja nih, nggak dalam kondisi prima untuk bantu, ini sangat baik ketika teman-teman udah aware akan hal ini dan teman-teman bisa coba untuk refer ke orang lain atau ke layanan lain, gitu. Terima kasih Martin atas pertanyaannya. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir ya sebelum kita tutup sesi kita. Oke, 3 tahun lalu temanku pernah WA ke saya bahwa dia akan bunuh diri. Dia minta maaf jika punya salah dan berpesan kalau ditanya keluarganya, bilang aja ke luar negeri. Saya telepon balik HP, langsung tidak bisa dihubungi. Sampai saat ini dia benar-benar menghilang. Keluarganya sempat nanya dan saya tidak tahu harus jawab apa. Bagaimana menurut Mbak? Apakah benar-benar beliau bunuh diri? Untuk menjawab apakah benar-benar beliau bunuh diri, mohon maaf saya tidak bisa menjawab ini. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa ketika kita berhadapan dengan kasus bunuh diri, maka privacy itu menjadi hal yang kita bisa bilang nomor 2 kan. Karena kita perlu fokus pada keamanan orang tersebut gitu. Jadi kalau dalam kondisi ini Bapak atau Ibu bisa coba untuk sampaikan aja tentang kondisi ini supaya bisa dicari gitu ya orangnya, supaya bisa ditemukan. Kalau misalnya sudah ketemu, mungkin ada sesuatu yang bisa dilakukan gitu. Baik orang tersebut memutuskan keputusannya apa, setidaknya ada sesuatu yang bisa dilakukan dan itu tentu akan membuat kelegaan di hati Bapak atau Ibu gitu. Jadi privacy ini juga tidak perlu teman-teman janjikan ya ketika teman-teman berhadapan dengan orang yang bunuh diri. Aku janji deh aku nggak bakal cerita sama siapa-siapa, aku akan simpan ini. Itu tidak perlu dijanjikan karena ketika berhubungan dengan kasus bunuh diri, kita tanda kutip boleh gitu ya melanggar privacy ini dalam artian menyampaikan keinginan ini ke orang yang memang lebih mampu untuk membantu dibanding kita menyimpannya dan kemudian jadi satu menjadi beban sendiri, kedua menjadi menyakiti orang tersebut gitu. Jadi
ketika memang ada keinginan mendengar keinginan ini dari orang lain, teman-teman boleh menyampaikan ini ke orang terdekatnya yang kira-kira bisa memberikan bantuan. Misalnya, ini sahabat kamu nih gitu, cerita dia ingin mengakhiri hidup, dia tinggal sama orang tuanya, sama kakak dan adiknya. Teman-teman bisa coba pelan-pelan sampaikan ini ke kontak daruratnya, misalnya kakak-kakaknya yang lebih tenang dibanding orang tuanya, misalnya seperti itu, atau adiknya, untuk memastikan bahwa orang ini dalam kondisi aman gitu. Atau misalnya ke psikolog gitu ya, dan seterusnya gitu. Semoga temannya Bapak atau Ibu ini dalam kondisi baik-baik aja dan aman ya. Saya berdoa supaya segera ketemu nih jalan keluarnya untuk isu yang ini. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, saya rasa tidak ada lagi pertanyaannya. Nah, teman-teman sudah bisa download handout-nya. Silahkan di pojok kanan atas, teman-teman bisa lihat handout-nya, itu bisa silahkan di-download. Jadi teman-teman bisa bantu juga, terutama di informasi akhir gitu ya, menyebarkan informasi kontak yang bisa dihubungi dari naluri kalau kondisi-kondisi mendesak ini terjadi, gitu. Nah, di sini teman-teman juga bisa kasih feedback tentang webinarnya. Boleh banget untuk kasih apapun itu, komentar, pendapat tentang webinar hari ini. Semoga webinar hari ini bermanfaat buat teman-teman dan orang di sekitar teman-teman. Sekali lagi saya makasih banget teman-teman mau hadir, karena artinya teman-teman aware dan juga peduli gitu ya terhadap isu kesehatan mental, khususnya bunuh diri, sesuatu yang mungkin di Indonesia masih tabu banget gitu ya, masih sesuatu yang aduh kayaknya nggak enak ngomonginnya, dan lain sebagainya. Dengan webinar ini saya harap teman-teman udah lebih ada pegangan tentang apa sih tanda peringatan bunuh diri, apa sih yang bisa aku lakuin gitu. Jangan takut, jangan ragu untuk membantu, karena bantuan sekecil apapun untuk orang yang membutuhkan itu teman-teman nggak tahu seberapa luar biasanya buat mereka. Dan lagi satu lagi terakhir, jangan menghakimi. Jangan menghakimi apapun alasan atau keputusan dari orang tersebut, karena kita nggak pernah ada di posisinya mereka. Gitu. Sekian dari saya. Terima kasih banyak atas waktunya teman-teman. Kalau sudah isi, sudah boleh leave. Terima kasih banyak. Selamat siang.